Tema firman Tuhan, menjadi dekat dengan Tuhan. Zaman hidup kita saat ini, pagi ini, adalah kita hidup di zaman Roh Kudus. Kemarin di Camp David dibahas sama Pastor Fu, juga disinggung oleh Pak Hans, bahwa keberadaan kita saat ini adalah hidup di bawah Roh Kudus sampai akhir zaman. Dan tugas kita adalah menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Cerita Alkitab sebelumnya, perjanjian lama, pengalaman kelahiran Yesus itu adalah sejarah yang meyakinkan kita bahwa semua janji Tuhan itu yes dan amin. Sekarang tugas kita yang masih hidup pagi hari ini, bagaimana kita hidup betul-betul mengandalkan Roh Kudus. Terlebih kita siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Pada pagi hari ini yang bedanya kan kedatangan Tuhan yang kedua itu sebagai hakim. Kalau kedatangan Tuhan pertama sebagai juru selamat. Jadi 180 derajat fungsinya. Kalau kedatangan Tuhan itu untuk menyelamatkan yang berdosa, nyaman-nyaman. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah dia menjadi hakim. Jadi itu yang kita harus mempersiapkan diri kita, fokus mempersiapkan diri untuk itu. Yang paling efisien dan yang paling efektif adalah menjadi dekat dengan Tuhan. Jadi pada saat saudara dan saya dekat dengan Tuhan, no problem. Tuhan mau datang kapan saja, welcome. Apapun yang kita alami, ada Tuhan. Kita mendekat dengan. Pada pagi hari ini, kalau judulnya menjadi dekat dengan Tuhan, berarti ada yang tidak dekat dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini firman Tuhan akan mengajarkan kita, periksa kehidupan kita. Seberapa jauh, seberapa dekat kita dengan Tuhan. Karena itu adalah rahasia untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan bahas 5 hal pada pagi hari ini. Yang pertama, alasan mengapa kita harus dekat dengan Tuhan. Kita baca sama-sama 2, 3. Alasan mengapa kita harus dekat dengan Tuhan. Ini clear. Kita harus tahu dulu alasannya. Orang kalau tidak tahu alasannya tidak akan termotivasi. Mazmur 65 ayat 5. Oke, kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Clear bahwa saudara yang kekasih di dalam Tuhan, the reason why, sangat clear, the reason why kita harus mendekat dengan Tuhan. Pertama, ayat ini mengatakan, Tuhan yang pilih dan yang menyuruh kita mendekat untuk diam di pelatarannya. Anda mendekat dengan Tuhan itu bukan maumu sebenarnya, tapi itu awalnya dari Tuhan. Saudara ada di ruangan ibadah, beribadah pada pagi hari ini itu bukan, jangan pikir karena maumu, tapi karena Roh Kudus yang menggerakkan. Dari tadi malam sudah pikir baju apa ya. Jadi saya kalau di rumah bertiga sudah siap, semua sudah set pagi itu, alarm sudah on, apalagi Selo sudah pelayanan kalau sudah jam 9 dia udah kerapat, terlambat. Jadi ternyata Tuhan memakai siapa saja untuk kita supaya semangat untuk melayani Tuhan. Jadi yang pertama alasannya adalah Tuhan yang memilih dan menyuruh. Yang kedua, yang dekat dengan Allah akan menjadi kenyang dengan segala yang baik. Ada amin. Saudara datang di gereja pada pagi hari ini akan kenyang akan hal-hal yang baik. Jadi Tuhan kenapa memanggil kita, Allah saya dekat-dekat dengan Tuhan supaya saudara kenyang dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang buruk itu akan dijauhkan oleh Tuhan. Kalau engkau tidak pernah datang beribadah, tidak pernah bersekutu, maka yang akan kita terima adalah hal-hal yang buruk. Kebalikannya, yang percaya akan menerima hal-hal baik pada pagi hari ini, katakan amin. Amin. Pasti saudari firman Tuhan. Oke, yang kedua, hanya dekat Allah kita tenang. Kita baca sama-sama 2, 3. Hanya dekat Allah kita tenang. Amin. Jadi yang kedua pelajaran kita pada pagi hari ini, hanya dekat Allah kita tenang. Ini ayat hafalan buat orang Kristen. Mazmur 62 ayat 2 kita baca sama-sama. 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ayat luar biasa. Mazmur 62 ditulis oleh Daud pada masa-masa getir hidupnya. Dia tengah melarikan diri. Tragis saudara.
anak kesayangannya, anak yang dibesarkan, yang dikasih makan sampai dia besar menjadi kuat, Absalom, malah akan membunuh ayahnya. Saudara tahu apa yang Daud minta kepada Tuhan pada saat dia kepepet sekali? Tuhan hanya berkata satu hal. Tuhan, lalukan, jauhkan rencana jahat ini. Simple. Tetapi karena dia dekat dengan Tuhan, apapun yang dia sampaikan kepada Tuhan, itu menjadi dijawab oleh Tuhan dengan luar biasa. Ayat 2 dan 3 dan ayat 6 dan 7 terdapat kata-kata yang diulangi, yaitu gunung batu dan kota benteng. Daud selalu berkata bahwa Tuhan itu adalah gunung batu dan kota benteng. Berbicara benteng adalah tempat pertahanan yang luar biasa. Seperti yang kita tahu, benteng melambangkan sebuah pertahanan dan tempat untuk berlindung. Sedangkan gunung batu melambangkan semua kekuatan. Jadi Daud selalu berkata Tuhan itu adalah kekuatannya dan tempat perlindungan yang luar biasa. Tempat perlindungan pastilah memberikan ketenangan. Itu pasti. Saya pernah melihat benteng terbesar di dunia, yaitu di Beijing. Kita baru jalan 2 kilo, wah udah capek naik gunung. Benteng itu secara manusia tidak masuk akal cara membangunnya. Tetapi itulah untuk manusia atau penduduk Tiongkok waktu itu berusaha membuat benteng yang luar biasa supaya mereka merasa tenang. Itulah mengapa Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Allah lah sumber ketenangan itu, saudaraku, sumber perlindungan kita dan kekuatan bagi kita, bagi Daud dan bagi kita pada pagi hari ini. Jangan cari perlindungan yang lain. Kenapa Allah? Kepada Allah Daud menceritakan kegelisahan dan ketakutan yang dialaminya. Namun Daud bersaksi bahwa di tengah banyak orang yang ingin menggulingkan kekuasaannya, tetapi karena ia senantiasa percaya dan berlindung pada Allah, maka Allah menyelamatkan dia dari jabatannya sebagai raja. Sekali lagi, walaupun banyak tantangan, Daud bisa bertahan karena dia percaya sungguh ada tempat perlindungannya yang luar biasa. Sama seperti Daud, kita pun pada pagi hari ini membutuhkan tempat yang menyandarkan diri kita dari berlindung dikala diri kita memiliki masalah dan tidak sanggup untuk berdiri lagi. Saudara, masalah itu pasti akan terjadi dalam hidup ini. Tinggal menunggu waktunya. Jadi yang penting buat kita membuat benteng perlindungan yang kuat supaya pada saat masalah itu datang, welcome on board. Ada benteng yang melindungi kita. Haleluya. Namun ketenangan sejati dan tempat bersandar berlindung tidaklah terletak pada hal-hal duniawi. Banyak orang mengandalkan hal-hal duniawi ini. Karena apa, saudara? Seperti punya uang banyak. Haleluya. Banyak deposito di bank. Ada kekayaan yang melimpah. Punya satpam 24 jam menjaga perumahannya. Penuh dengan sebagainya. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dan melainkan ketika kita menyandarkan seluruh hidup kita kepada Allah. Satpam 24 jam. Kita dengar banyak kesaksian di TV. Satpamnya diikat, saudara. Security ini diikat sama pencurinya. Jadi pencuri itu, perampok itu sekarang lebih pintar daripada, takutnya mereka pernah latihan soalnya. Dan itu terjadi. Kalau kita lihat baca sejarah perkembangan di Afghanistan. Yang melawan tentara Amerika itu adalah mereka yang pernah dilatih oleh Amerika. Mereka tahu kenapa mereka kuat melawan Amerika. Orang dilatih di Amerika, dia tahu kekurangan dan kelemahannya. Jadi saudara, hati-hati bahwa di dunia ini tidak ada perlindungan yang luar biasa. Fakta membuktikan banyak orang kaya yang hidupnya tidak tenang. Selalu was-was dengan hartanya, khawatir dengan perusahaannya. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan ini akan berjalan mulus. Pastor Nando melalui mimbar sering mengkuatkan kita. Jemaat, bukan karena engkau setia rajin ke gereja, maka engkau akan menjadi masalah. Tetapi yang diajarkan adalah buat benteng yang kuat, buat perlindungan pada saat dia datang. Kita berkata, thank you God, you are there. Daud mengalami itu. Pada saat anaknya akan membunuhnya, ada Tuhan yang melindungi. Saudara dan saya pada pagi hari ini, whatever your problem, kita punya benteng perlindungan, yaitu Tuhan. Ada amin, saudara. Allah tidak pernah menjanjikan, saya katakan, kehidupan ini akan berjalan mulus. Namun Allah menjanjikan, satu, ada penyertaannya, ada pengharapan, ada kekuatan ketika kita bersandar kepadanya. 3 poin ini cukup buat kita. Haleluya.
Nasihat Daud, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Luar biasa. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Sama seperti pengalaman Daud bersama Allah yang dituliskan di dalam Mazmur 62 ini. Bahwa ia merasakan ketenangan dan pertolongan Allah ketika ia berada dalam ketakutan. Kiranya kita pun yang dapat merasakan karya Allah dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang dan aman. Ada amin. Itu clear ya. Oke, pelajaran ketiga. Kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini 5 hal mendasar untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Dimanapun, di perusahaan apapun selalu ditentukan strategi planning. Dan hasil psikolog, hasil tes saya beberapa kali di sekuler, saya punya kekuatan di perencanaan, strategi dan planning. Justru itu kalau ada sesuatu yang akan di planning saya biasa agak unggul daripada yang lain. Karena memang punya kompetensi di situ. Membuat strategi dan perencanaan. Pertama yang harus kita lakukan supaya kita dekat dengan Allah, supaya masalahnya koneksi dengan Allah ini bukan Allah yang menjauh, tetapi kita ada kalanya menjauh. Ada hal perjanjian dengan Allah yang kita ingkari, sehingga kita sadar atau tidak sadar kita mulai menjauh. Pada pagi hari ini, ayo yang agak jauh dekat lagi menempel sama Tuhan. Yang kita lakukan pertama adalah pengakuan dosa. Hal pertama yang bisa kita lakukan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat lagi dengan Allah adalah membiasakan diri untuk mengaku dosa-dosa kita kepadanya setiap hari. Jika dosa adalah penghalang dalam hubungan kita dengan Allah, maka pengakuan menghilangkan penghalang itu. Kami biasanya berdoa malam sebelum tidur. Kami selalu tutup, Tuhan, jika ada dosa yang kami lakukan pada sepanjang hari ini, ampuni Tuhan. Supaya kami tetap layak menerima penyertaan Tuhan itu. Kami selalu meminta ampun pada malam, karena dari pagi dan sampai malam itu tidak tahu apa yang terjadi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. It's easy, it's gampang. Mengakui saja kepada Tuhan. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini mengenai pengakuan. Ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, Dia berjanji untuk mengampuni kita. Clear. Pengampunan ini adalah yang akan memulihkan hubungan yang telah renggang antara Allah dengan kita, sehingga kita sudah menjauh dari Tuhan. Pengampunan ini yang membuat kita dekat lagi dengan Tuhan. Kita harus ingat bahwa pengakuan lebih dari sekedar mengatakan saya minta maaf atas dosa-dosa saya. Pengakuan adalah penyesalan yang tulus dari mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dosa mereka adalah pelanggaran terhadap Allah yang kudus. Pengakuan yang berasal dari seseorang yang menyadari bahwa dosanya yang telah membuat Yesus dipaku di kayu salib. Jadi dosa kita itu kita bisa minta ampun kepada Tuhan karena kita akan berpikir, Tuhan ampuni saya karena dosa saya, Engkau disalib di jauh. Contohnya, buktinya di dalam Alkitab. Lukas pasal 18 ayat 13 sampai 14. Firman Allah berkata, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Di dalam perikop Lukas 18 ini ada dua kubu yang berdoa, ahli Farisi dan pemungut cukai ini. Terus Tuhan Yesus katakan apa? Ayat 14. Aku berkata kepada jemaat Galilea yang ada pada pagi hari, kepada kita semua, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan merendahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada amin. Saudara, firman Allah mengkoreksi kita pada pagi hari ini. Supaya Tuhan mau kita dekat kepada Dia. Buatlah pengakuan dosa setiap hari. Jangan tumpuk-tumpuk kesalahan kita. Setiap malam sebelum engkau tidur, lunasi dulu itu. Gampang. Tapi cara pengakuannya dengan sungguh dari dalam hati. Jangan seperti orang Farisi. Berdoanya teriak-teriak. Kalau saudara malu didengar istri suamimu pengakuan dosamu,
cari tempat yang lain, berlutut kepada Tuhan. Malu mungkin didengar suami saya, didengar istri atau anak-anak saya. Tidak masalah, tapi yang perlu hubungan kita dengan Tuhan. Ada amin saudaraku. Pemungut cukai yang menyatakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jawab Yesus pada ayat 14, iya dibenarkan Allah. Saudara, kalau berdoa sama dengan petugas pemungut cukai ini, Tuhan akan mengatakan, engkau dibenarkan dan diampuni dosamu. Tapi pada saat engkau berdoa sama dengan para ahli orang Farisi itu, Tuhan berkata, kamu mengampuni hanya untuk didengarkan oleh orang di sekitarmu. Langkah pertama untuk menjadi dekat dengan Tuhan adalah membiasakan diri untuk mengaku dosa. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu alasan pertama kalau mau dekat, nempel sama Tuhan, mengakui. Dan kedua, pendalaman Alkitab. Ini isi khotbah ini mendekati, saya baca buku kelas 201. Pendalaman Alkitab atau mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika Tuhan berbicara. Ini penting saudara. Ketika kita membaca Alkitab, kita mendengar Allah berbicara kepada kita. Melalui Alkitab yang diilhamkan Allah, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jika kita ingin bertumbuh lebih dekat, hidup lebih dekat lagi dengan Allah daripada kehidupan kita yang jauh sebelumnya, maka kita harus membaca firman-Nya secara teratur. Kalian yang dikasihi Tuhan, gereja secara manajemen sudah berusaha memfasilitasi dengan Living Life. Maksudnya untuk ini. Living Life ini mau bukunya disediakan, mau cuma baca WA-nya, dulu ada audionya tapi sementara kita tidak lanjutkan. Kurang apa sebenarnya? Kalau gereja tidak memfasilitasi, mungkin Tuhan bilang ya gereja Galilean dan nyiapin apa-apa sih buat jemaat. Tetapi jemaat diharapkan kita mau mendengarkan firman suara Tuhan setiap hari melalui film. Pagi-pagi Jamie jam 5 sudah publish. Kemudian beberapa menit kemudian Bang Holland kembali memberikan narasi, masukan mengenai ayat pada hari itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan Allah berbicara melalui firman-Nya tersebut dan Roh-Nya menjelaskan firman tersebut kepada kita. Firman Tuhan-Nya 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Clear banget ya. Kita belajar Alkitab pada pagi hari ini tujuannya untuk mengajar. Yang kurang tahu diajarin oleh firman Allah. Melalui firman Allah, Dia menyatakan kesalahan kita. Tidak melalui senior pastor atau para tim pastoral. Pada saat engkau membaca firman Tuhan dan itu mengkoreksi kesalahanmu, katakan amin kepada Tuhan. Untuk memperbaiki kelakuan. Kalau kelakuanmu tidak sesuai firman Tuhan katakan, amini itu berasal dari Tuhan. Ada amin saudara? Apa yang kamu baca di Alkitab itu adalah suaranya Tuhan. Kalau pada perjanjian lama, zaman Yesus mereka langsung. Perjanjian lama melalui para nabi yang diurapi Tuhan. Tetapi pada zaman kita ini, kita mendengarkan Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Saya katakan tadi living life. Bagaimana dengan living life-mu pagi hari ini? Ada buku, ada WA group. Tinggal pilih mana yang menyenangkan. No choice. Kita wajib membaca Alkitab. Katakan amin. Menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, membaca Alkitab itu adalah kewajiban. Wajib supaya kita mau dekat dengan Tuhan. Langkah kedua untuk menjadi dekat dengan Tuhan adalah membiasakan diri kita mendengarkan suara Tuhan. Melalui membaca dan mendengarkan Alkitab. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, berdoa. Kita baru masih berada di khotbah seri mengenai doa. Bahas sepanjang hari Rabu juga tema-tema adalah mengenai doa. Yang ketiga, berdoa artinya berbicara dengan, kalau Tuhan tadi berbicara kepada kita dan bagian kita berbicara kepada Tuhan. Jika membaca Alkitab adalah mendengarkan Allah berbicara kepada kita, maka doa adalah kebalikannya, kita mau berbicara dengan Tuhan. Alkitab banyak mencatat peristiwa ketika Yesus menyepi dan menyingkir. Mungkin Tuhan Yesus kalau ada di Indonesia, dia akan sering ke Camp David juga. Menghindari dari keramaian untuk bersekutu dengan Bapaknya di surga. Saudara, kita perlu saat-saat teduh untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa lebih dari sekedar cara untuk meminta hal-hal yang kita butuhkan. Sekali lagi saya mau katakan saudara, doa lebih sekedar
untuk meminta hal-hal yang kita butuhkan. Doa itu bukan sekedar cara untuk meminta hal-hal yang kita butuhkan. Kebanyakan anak Tuhan belum bersyukur, belum memuji Tuhan, langsung shopping listnya disampaikan. Tuhan, saya butuh ABC, ABC. Tuhan bilang enak banget ya, gak mengucap syukur. Ajaran doa ada, saudara. Bagaimana prosesnya kita mengucap syukur, menyembah Tuhan, baru minta-minta. Jangan kita menjadi jemaat yang peminta-minta. Baru buka doa Bapa dalam surga, shopping listnya sudah ada. Nomor 1 Tuhan, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan amin. Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana berdoa di dalam Matius 6 ayat 9-13, yaitu doa Bapa kami. 3 permohonan pertama, dan beberapa bulan lalu kita sudah disampaikan oleh senior pastor mengenai ini. 3 permohonan pertama dalam doa itu, perhatikan baik-baik. Yang pertama, diarahkan kepada Allah. Kita dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu untuk Tuhan, kita kepada Tuhan. Baru kita mulai meminta. Jadi kita bersyukur dulu kepada Tuhan, kita menyampaikan, dan permintaan ketiga pada ayat selanjutnya dikatakan, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi sampaikan kepada Tuhan baru permintaanmu. Kita sudah banyak membahas perihal doa ini, bahkan menjadi seri khotbah kita. Hal berdoa ini sangat penting untuk menjadikan kita dekat dengan Tuhan. Langkah ketiga untuk menjadi dekat dengan Tuhan adalah membiasakan diri untuk berbicara kepada Tuhan melalui doa. Yang setuju katakan amin. Oke, poin keempat, beribadah di gereja secara teratur. Kita baca sama-sama, 2, 3. Beribadah di gereja secara teratur. Ini pernyataan kami Tuhan pagi hari ini. Bersama dengan orang-orang percaya, saudara dan saya, kita pada pagi hari kita dapat beribadah secara teratur. Ini merupakan sebuah komponen paling penting dari pertumbuhan rohani. Kita terlalu sering mendekati gereja dengan mentalitas, dengan motivasi. Apa yang bisa saya dapatkan di gereja ini? Itu adalah motivasi yang salah dan keliru. Yang banyak di sini tidak ada, di sana sini mungkin ada. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari gereja? Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Mazmur 95. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita mazmur menyatakan kalau Allah memanggil umatnya berulang kali untuk menyembah dan memuji Dia. Allah mengundang kita, memerintahkan kita untuk datang ke hadirat-Nya, untuk menyembah Dia. Pada pagi hari ini kita sudah melakukan itu. Bagaimana bisa kita sebagai umat Tuhan yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan gagal merespon ini? Anda datang ke gereja ini karena datang beribadah. Saya selalu katakan, tolong untuk kalender nasional kita hari Minggu itu sudah merah. Saudara, pemerintah saja sudah bikin kalender merah hari Minggu. Saudara, kalau baru buka di kolom di merah udah merah. Itu sebenarnya suatu warning negara secara nasional, bahkan secara internasional. Hari Minggu itu semua umat Tuhan wajib beribadah, dan kita melakukan itu pada pagi hari ini. Ada amin, saudaraku. Langkah keempat untuk menjadi dekat dengan Tuhan adalah membiasakan diri untuk beribadah di gereja secara teratur. Pastikan kalau engkau kuat sehat, usahakan beribadah dulu, utamakan Tuhan. Karena itu membuat kita mendekat kepada Tuhan. Yang kelima terakhir, bagaimana caranya supaya kita mendekat kepada Tuhan? Ketaatan terhadap firman Tuhan. Kita baca sama-sama 2, 3. Ketaatan terhadap firman Tuhan. Langkah yang kelima, supaya kita bisa mendekat dengan Tuhan, dibangun di atas kehidupan yang taat. Yohanes 14 ayat 23 firman Tuhan berkata, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin, saudara. Pada saat saudara dan saya taat kepada Tuhan, Tuhan Yesus berkata, Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Tuhan akan datang di rumahmu, di bisnismu, di seluruh aspek kehidupan, dan dia bersama-sama dengan dia. Haleluya.
Ini perlu diimani, dipercayai oleh saudara dan saya, orang-orang yang percaya di muka bumi ini. Pada saat engkau taat kepada Tuhan, Dia berjanji, saya akan ada dimanapun engkau berada, di usahamu, di bisnismu, di rumah tanggamu, di sekolahmu, apapun yang kau kerjakan. Kenapa kita biasa gagal tidak mengalami ini? Karena ada kalanya kita tidak taat. Dan itu sangat manusiawi. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah hidup taat pada firman Tuhan. Tuhan gak minta banyak-banyak. Buktinya saudara mengasihi Tuhan adalah melakukan hanya singkat banget. Tapi apa saudara? Susah atau gampang? Sangat susah untuk melaksanakannya. Yakobus 4 ayat 7 hingga 8. Yakobus pasal 4 ayat 7 hingga 8, firman Allah berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus menyatakan bahwa ketika kita mendekatkan diri kepada Allah melalui ketaatan, pada saat kita mendekat kepada Tuhan melalui ketaatan kita, dengan melawan iblis dan mendekat kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepada kita. Jadi saudara, Tuhan itu selalu setia, Dia selalu berada di sini. Pada saat kita dekat di sini, hidup kita ini hari ini dekat, besok mulai menjauh, bahkan menjauh, bahkan jauh. Tapi pada pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya kita semua akan mendekat dan sudah mendekat dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Itu kekuatanmu, kekuatan saya. Pada saat ada Tuhan berdekat-dekat dengan engkau, ada Tuhan mendekati saya. Ada 5 hal mendasar untuk kita memiliki hubungan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Apakah saudara itu, kalau sudah dekat, puji Tuhan, yaitu melalui pengakuan dosa kita. Yang kedua, pendalaman Alkitab, mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, beribadah di gereja secara teratur. Dan yang kelima, ketaatan terhadap firman Tuhan. Mungkinkan kita untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Meskipun terlihat sederhana, sangat gampang lihatnya bacanya, namun prakteknya tidaklah sesederhana itu. Ada amin. Katakan sulit tapi bisa. 2, 3, sulit tapi bisa. Bersahabat, ada amin ya. Karena ada berkatnya luar biasa. Jangan lihat sulitnya, lihat berkat Tuhan buat kehidupanmu, terutama buat hidup yang kekal. Ciri-ciri, kita akan pindah yang poin keempat. Ciri-ciri orang yang dekat dengan Tuhan. Oke, saya tidak menghakimi saudara, tetapi cocokkanlah keadaan hidupmu dengan, saya hanya memberi 3 poin. Ciri-ciri orang yang dekat dengan Tuhan. 1, meletakkan harapan hanya kepada Allah saja. Baca sama-sama 2, 3. Meletakkan harapan hanya kepada Allah saja. Ciri-cirinya saudara. Kalau engkau itu hidup dekat dengan Tuhan, Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dalam setiap pergumulan, mari kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan dapatkan kedamaian. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan adalah pengharapan kita, saudara, yang pasti. Sebab Tuhan berjanji tidak akan mempermalukan orang-orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Daud contohnya, dia berharap setiap mau melakukan apa-apa, izin dulu kepada Tuhan. Boleh gak Tuhan? Saya lawan gak? Lari gak? Wah, Daud itu memang pengharapannya kepada Tuhan. Dia percaya sungguh. Setiap apa yang dia lakukan, dia tanya Tuhan. Kalau dia lagi kesulitan, Tuhan saya terkekang, tolong Tuhan. Dan Tuhan menolong dia. Karena dia sangat dekat dengan Tuhan. Betapa sesungguhnya kita akan merasa ketakutan dan kehilangan kedamaian. Serta rasa aman kalau kita jauh dari Tuhan. Saudara, sekali lagi saya katakan, kita akan merasa ketakutan, kehilangan kedamaian, serta rasa aman kalau kita jauh dari Tuhan. Itu pasti, 100% benar. Tapi sebaliknya ketika kita dekat dengan Tuhan, disitulah kita merasakan kedamaian dan ketenangan itu. Ada amin. Dekat-dekatlah sama Tuhan, jangan jauh-jauh. Ada kedamaian. Pada pagi hari ini kita semua, saya percaya dalam keadaan ini penuh kedamaian dan ketenangan. Yang kedua, menjadikan Tuhan sebagai kota benteng kehidupan. Kita baca sama-sama yang kedua, 2, 3. Menjadikan Tuhan sebagai kota benteng dan kehidupan. Ini penting. Mazmur 62 ayat 7, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
Percaya itu hanya dialah, hanya Tuhanlah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud menyampaikan ini 2000 lebih tahun yang lalu. Dan pagi hari ini Galilean jemaat yang mengikuti ibadah ini perkatakan ini. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Apapun masalahmu pada pagi hari ini, kalau ada dekat dengan Tuhan, engkau tidak akan goyah. Di dunianya tidak ada kekuatan yang dapat kita andalkan, semuanya terbatas. Perasaan aman tidak akan kita dapatkan dari dunia. Hanya sementara, hanya orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai benteng perlindungan yang akan merasakan ketenangan. Tuhan berkuasa untuk memberikan kekuatan ekstra kepada orang-orang yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Kita biasa lihat orang-orang yang hidupnya di bawah cukup di bawah keadaan normal. Mereka bekerja sambil menyanyi, ada cleaning service, ada kalian sambil membersihkan sambil memuji Tuhan. Kita mengatakan, wow, luar biasa. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang dekat dengan Tuhan berada dalam perlindungan Tuhan. Wow, kalau engkau dekat dengan Tuhan, ciri-cirinya perlindungan Tuhan itu ada. Engkau kemana, di sana Tuhan ada. Mazmur 9 ayat 9. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Jadi 3 poin ciri-ciri, perhatikan hidupmu pada pagi hari ini. Apakah engkau mau memenuhi semua ini? Seperti Daud yang berlari kepada Tuhan ketika menghadapi kesesakan. Mari kita juga demikian. Datanglah kepada Allah dan serahkanlah setiap masalah dan pergumulanmu. Maka kita akan mendapatkan kekuatan. Puji Tuhan, ciri-ciri, perhatikan apakah engkau di situ. Kalau kurang 3 ciri-ciri ini, pastikan. Kalau engkau dengan Tuhan, wow, menjadi orang pede. Dan yang terakhir, bentuk kedekatan kita dengan Tuhan. Yang bagaimana sih menurut firman Tuhan? Dekat dengan Tuhan itu yang powerful dan sangat kuat. What next yang kita harus periksa dalam kehidupan kita ini? Yohanes 15 ayat 5. Ayat terakhir kita akan baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 5, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku diam dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maunya Yesus. Kedekatan kita dengan Allah itu sama dengan pohon anggur. Kita ranting-ranting yang berada. Tuhan mau kita memiliki kedekatan dengan Dia seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Menyatu hidup dari nutrisi yang sama. Ranting-ranting bertumbuh tergantung daripada pohonnya. Terlebih memiliki karakter yang sama. Kenapa Yesus memberi contoh ini? Supaya karakter pohon itu, karakter Kristus bisa dialami oleh ranting-rantingnya. Kalau pohon mangga disambung dengan ranting jambu, nggak ketemu kan, betul ya. Jadi kalau pohonnya Yesus, jemaat Tuhan menjadi ranting-ranting. Apa yang Yesus miliki, kita miliki juga. Amin saudara. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, orang-orang persyaratan menjadi dekat, hidup dekat kepada Tuhan. Kita bisa keberatan dengan ayat ini. Masa sih orang tidak tinggal dalam Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Buktinya ada banyak orang tidak percaya juga sukses itu kehidupannya. Dari perspektif surga, perspektif firman Tuhan, ini sama sekali nothing. Banyak orang percaya tetangga saya kok kaya, dia bukan orang Kristen. Karena yang tidak dibangun bersama Tuhan itu nothing. Contoh Menara Babel itu seperti something yang luar biasa. Bagi mereka everything pada saat itu. Tetapi di dalamnya itu totally useless menurut firman Tuhan. Suatu saat akan hancur dan tidak ada gunanya. Jemaat, pastikan kita tetap berusaha hidup dekat-dekat dengan Tuhan. Dan buktinya apabila kita berbuat banyak, itulah bahwa kita hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mau menilai orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hidupnya dekat dengan Tuhan, dia berbuah dan berbuah banyak. Amin saudara. Saya percaya kita semua yang ada pada pagi hari ini sudah berbuah banyak, dan yang belum berbuah banyak akan menjadi berbuah. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk mencapai finish masuk kerajaan surga, pesan firman Tuhan siang ini buat kita semua. Menjadilah dekat dengan Tuhan setiap saat. Jangan jauh-jauh dengan Tuhan. Yang mau melakukan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.